Padamnya mana belum datang dia? Lagi di jalan Pak, lagi di jalan. Udah di depan udah. Padamnya mana belum datang dia? Lagi di jalan Pak, lagi di jalan. Udah di depan udah. Gudang penyimpanan tiner di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten terbakar. Banyaknya drum berisi tiner di dalam gudang membuat semburan api dengan cepat membesar hingga meludeskan sebagian bangunan gudang. Sejumlah karyawan yang sedang bekerja dan warga yang bermukim tidak jauh dari lokasi kebakaran panik dan khawatir api merambat ke permukiman. 4 unit pemadam kebakaran dari Kabupaten Tangerang diterjunkan ke lokasi kejadian. Meski kesulitan sumber air, api berhasil dipadamkan setelah 3 jam kemudian. Kebakaran diduga akibat arus pendek listrik yang menyambar bahan tiner di dalam bangunan gudang. Tidak ada korban jiwa maupun luka, namun kerugian materi ditaksir mencapai miliaran rupiah. Sementara itu di Jalan Setia 1, Kelurahan Jati Cempaka, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, warga merekam saat sebuah ruko tempat usaha mebel dan bengkel terbakar pada Sabtu sore. Petugas pemadam kebakaran mengerahkan 4 unit mobil pemadam untuk memadamkan api. Api padam 1 jam kemudian. Diduga api berasal dari hubungan pendek arus listrik di salah satu kamar karyawan. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian materi mencapai ratusan juta rupiah. Kasus kebakaran ini ditangani Polsek Pondok Gede dan Polres Metro Bekasi Kota. Pemirsa, aksi kejar-kejaran dan tembakan peringatan ke udara mewarnai penangkapan pelaku bajing loncat di Medan, Sumatera Utara. Pelaku terpergok saat beraksi mencuri karung berisi bawang dari dalam mobil pikap bermuatan sayur. Aksi kejar-kejaran dan tembakan peringatan ke udara warnai penangkapan pelaku bajing loncat di kota Medan, Sumatera Utara. Bajing loncat yang beraksi mencuri karung berisi bawang dari mobil pikap pembawa sayur di Jalan Gagak Hitam, Medan. Unit Reskrim Polsek Sunggal yang tengah berpatroli rutin memergoki pelaku bajing loncat beraksi. Meski sempat menurunkan barang berisi bawang, pelaku pun terhenti langkahnya setelah terlibat kejar-kejaran dengan petugas. Dari 4 pelaku, polisi mengamankan 1 orang yang bertugas mengambil barang. Sementara 3 pelaku lainnya masih dalam pengejaran. Kami melihat ada salah satu pelaku naik ke mobil truk tersebut, sehingga kami melakukan pengejaran dan melakukan penindakan. Namun yang bisa kami amankan baru 1 orang, dan kami akan melakukan pengembangan untuk mencari atau mengamankan pelaku yang lainnya. Selanjutnya pelaku dibawa ke Mako Polsek Sunggal untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Kericuhan mewarnai eksekusi lahan dan bangunan di Kota Padang, Sumatera Barat. Pemilik bangunan histeris hingga pingsan saat rumah miliknya dirubuhkan menggunakan eskavator. Isak tangis warga kawasan Kuranci, Kota Padang mewarnai proses eksekusi lahan seluas 1 hektar yang sudah ditempati selama puluhan tahun. Dengan menurunkan 1 alat berat jenis ekskavator, Pengadilan Negeri Padang merobohkan belasan bangunan rumah warga yang berdiri di objek tanah perkara. Proses eksekusi pun dikawal ketat puluhan aparat kepolisian. Diketahui, kepemilikan lahan ini dimenangkan oleh kaum Putih Raja Abi CS sebagai penggugat dengan pihak tergugat dari Departemen Pertanian RI atas nama Syamsinar Khairullah. Pak, jalan kami kalau anak kami nggak dilihat, Pak. Tolonglah kalian ke Siono, Yono. Bantulah kami. Eksekusi ini merujuk putusan PK MA RI tanggal 8 Desember 2022 setelah melewati proses panjang sejak tahun 2013 lalu.
Departemen Pertanian cuma mempunyai sertifikat hak pakai. Sertifikat itu dinyatakan perbuatan melawan hukum. Itu satu. Yang kedua, di sertifikat tersebut mulai dari tahun 1980 kemudian berakhir 2005 dan kemudian digugatlah di tahun 2013 oleh penggugat atau pemohon konstitusi. Jurusita PN Padang juga mengatakan telah disiapkan tempat tinggal dan tempat penyimpanan barang sementara bagi warga yang membutuhkan. Tempat tinggal sementara ini berlokasi 2 km dari lahan eksekusi dan bisa digunakan warga selama 1 bulan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Seorang polisi wanita atau polwan nekat membakar suaminya yang juga anggota kepolisian di Mojokerto, Jawa Timur. Korban menderita luka bakar hampir 100%. Peristiwa istri membakar suaminya terjadi di asrama polisi Polres Mojokerto, Jalan Pahlawan, Kecamatan Keranggan, Kota Mojokerto, Jawa Timur pada Sabtu siang. Pelaku seorang polisi wanita yang berdinas di Satuan Lalu Lintas Polres Mojokerto Kota bernama Bribtu FN. Sedangkan sang suami, Bribka AAP, adalah anggota Polres Jombang. Akibat kejadian tersebut, Bribka AAP mengalami luka bakar hingga 90%. Hingga kini, korban masih dirawat intensif di ruang ICU Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto. Motif pembakaran masih didalami Propam Polres Mojokerto Kota. Keduanya adalah anggota Polri, pelaku maupun korban. Untuk sementara korban yang mengalami luka bakar sedang kita laksanakan penyembuhan atau mungkin sedang dirawat di Rumah Sakit RSUD di wilayah Mojokerto. Dan untuk pelaku masih kita dalami untuk motif dan kita lakukan pemeriksaan bergabung dengan Krim Polda Jatim dan dilakukan pemeriksaan. Hampir 6 jam, Peggy Setiawan menjalani tes psikologi di Gedung Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Barat. Sabtu sekitar pukul 5 sore, tes psikologi terhadap tersangka Peggy selesai dilakukan. Usai menjalani tes psikologi di hari pertama, Peggy langsung dibawa kembali ke ruang tahanan di Polda Jabar. Sedikitnya ada 5 tahapan dalam tes tersebut, di mana hari pertama Peggy ditanya oleh tim psikolog tentang gambar dan kedekatan dengan orang tua. Selama 6 jam menjalani tes psikologi, pihak keluarga Peggy hanya dapat melihatnya dari luar ruangan. Pihak keluarga dan kuasa hukum yang sebelumnya menolak tes psikologi terhadap Peggy akhirnya dapat menerima setelah adanya penjelasan dari tim psikologi. Diketahui tes tersebut dilakukan sebagai langkah kehati-hatian proses penyidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki agar tidak salah dalam menetapkan tersangka Peggy. Sementara itu, tes psikologi Peggy Setiawan akan kembali diagendakan pada hari Minggu besok dan berlangsung di gedung Ditreskrimum Polda Jabar. Sendiri besok rencanaan terus ada misalnya dites gambar kedekatan dengan keluarga, cuma itu aja. Hari ini udah selesai, apa lanjut besok? Dilanjut besok jam berapa? Sama jam 9. Kalau undangannya sih jam 9, tapi yang mulainya sih kayak tadi jam 11-an seperti itu. Jadi orang tua dari Peggy sendiri akan diperiksa tes psikologi atau bagaimana? Kan nggak ada relevansinya dengan ini. Kalau Peggy mungkin karena udah di dalam, kita pun ya mengizinkan karena tadi alasan dari pihak psikolognya ya masuk akal, ya sudah gitu kan, untuk pemberkasan juga katanya seperti itu. Keterangan dari psikolognya masuk akal, masuk logika, ya sudah, ya saya jalani. Ya mudah-mudahan ini adalah menguntungkan buat Peggy Setiawan yang tidak pernah muncul saat kasus pembunuhan Vina dan Eki mencuat. Pemirsa, ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana, diduga diperiksa Propam. Pemeriksaan terkait adanya dugaan pelanggaran etik dari petugas polisi yang menangani kasus tersebut pada 2016 silam. Sebelumnya, petugas Mabes Polri mendatangi Mapolres Cirebon Kota pada Jumat kemarin untuk meminta keterangan para anggota yang terkait dengan penanganan kasus pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon 2016 silam. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup hingga awak media tidak diperkenankan untuk meliput.
Sementara itu, keluarga almarhum Vina menanggapi banyaknya saksi bermunculan terkait peristiwa pembunuhan Vina pada tahun 2016. Sementara pihak keluarga sangat kesulitan pada tahun 2016 mencari keterangan saksi. Kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 silam masih terus diselidiki oleh petugas kepolisian di Reskrimum Polda Jawa Barat. Sejalan dengan penyidikan kasusnya, banyak bermunculan sejumlah saksi yang mengaku mengetahui peristiwa pembunuhan itu. Hal tersebut ditanggapi oleh pihak keluarga, yakni Marliana, kakak almarhum Vina. Sebenarnya kalau banyak saksi yang bermunculan itu saya terima kasih sebenarnya. Cuman karena saksi yang bermunculannya tidak searah, jadi malah bikin pusing yang ada. Oh, bikin pusing? Iya, bikin pusing. Saya sampai bingung harus percaya ke siapa, harus dengerin yang mana. Pihak keluarga Vina menambahkan bahwa pada tahun 2016 silam sempat kesulitan mencari saksi mata terkait kasus Vina. Sementara pada saat persidangan hanya 2 nama saksi yang disebutkan, yakni Aep dan Dede. Namun kedua saksi tersebut tidak dihadirkan saat persidangan berlangsung. Pada tahun 2016 sebenarnya saya dibilang pikir sulit ya. Karena memang saya tanya sana tanya sini tuh mereka seperti tertutup. Yang saya tahu itu hanya Aep dan Dede, itu pun tahu saat di pengadilan. Dan BAP? Ya mungkin. Enggak, saya tahunya di pengadilan. Pas dibacakan saksi, ada saksi namanya Aep dan Dede, tapi memang dia tidak dihadirkan saat itu. Pihak keluarga Vina berharap pihak kepolisian dapat mengungkap kasus pembunuhan Vina yang kini masih misterius. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon masih menyimpan misteri. Benarkah pembunuh Vina terdiri dari 8 orang yang merupakan geng motor? Saksi mata dari kejadian tersebut mengungkapkan fakta baru dari kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dan berikut wawancara kami secara eksklusif dengan Rana alias Piying. Saya kan berangkat ngojekan jam 10 kurang seperempat arah Polres Tupudal. Nah, balik lagi kan bawa belanjaan. Nah, nyampe di atas tol tuh ada motor uber-uberan 2. Nah, pas di tengah-tengah itu dia langsung dipotong si yang ada perempuannya tuh. Potong berhenti terus dia gulet. Nah, saya tadi berhenti lagi pas ada orang berantem tuh. Saya bisa. Pas bisa tuh dia tuh mau, kamu tuh masih kecil, jangan berantem, masih pada sekolah, udah sana bubar. Nah terus dia bubar, turun. Nah dia bubar turun, ya saya bawa belanjaan ya arah Kali Tanjung kan, arah Kali Tanjung. Ya terus balik lagi gitu ke situ kan, soalnya kan 3 balik saya itu. Bapak tahu persis wajah-wajahnya mereka? Ya tahu ya, orang jarak deket sih. Itu Vina yang lagi viral itu? Yang laki-lakinya Eki itu? Iya. Orang jarak dekat sih, misalnya juga. Ya terus kejadian ninggal sih paginya tuh. Kalau yang pelaku ininya, yang ngejar itu tahu nggak wajahnya? Ya ingat ya, tahu sih wajahnya. Gimana Pak ciri-ciri? Ya ciri-cirinya kan sama kayak yang ninggal. Perawakannya sama, pokoknya sama aja. Pelaku yang ngejar? Iya, sama. Soalnya tuh 3-tiganya tuh sama. Muka-mukanya? Iya, ya berdirinya sama, badan-badannya tuh sama semua. Nah, Bapak tahu di situ ada kecelakaan atau pembunuhan dari mana? Jam berapa itu? Itu pagi. Jam berapa? 6:30. 6:30. Itu masih di lokasi? Masih di lokasi, saya narik sih ngojek di bawah tol tuh. Nah kan masyarakat pada ngomong, itu ada mayat di bawah tol. 6:30 kan. Nah, laki-laki sama perempuan. Kata saya tuh, malam itu tuh Bu yang berantem itu. Berarti ninggalnya di bawah, berarti berantemnya di bawah lagi kata saya tuh. Malam udah dipisah sama saya, berarti berantem lagi di bawah. Dari Bapak yang Bapak kenal yang kejar-kejaran itu, ada nggak di antara mereka yang terdakwa itu? Oh ya nggak ada ya? Nggak ada? Nggak ada. Nggak ada. Berarti mereka bukan pelakunya? Bukan. Yang 2 itu? Kan saya kan sempat di pengadilan Pak. Kesaksiannya? Kesaksian 2 kali. Didengar nggak kesaksiannya? Ya didengar sih. Nah tapi
Katanya kenapa? Ya, Nggak menjadi pertimbangan. iya, nggak ada, biasa aja. Bapak meyakini bahwa yang terdapat sekarang bukan pelaku Bukan. yang malam itu? Bukan, itu kan orang dua pelaku kan. Yang berantem kan orang dua. Kalau ini kan orang 8. Mereka menggunakan atribut apa gitu, geng motor? Enggak, Enggak. pakai kaos saja biasa. Oke. Kalau si Vinanya itu menggunakan rok atau Pakai celana, panjang atau pendek? lupa ya, tapi pakai celana si Pina. Karena kan kesaksian Suroto katanya celana dalamnya sempat melorot itu. Iya, Bener tapi nggak? kan bener nggak itu? Bapak oh ya lihat nggak bener ya, orang pakai celana aja. Cuman kalau waktu di jalan layang kan di bawah tol tuh ninggal nih, emang si Pina nih ini di selumut ini. Apa berlumuran darah? Jadi di selumut kayak pakai rokok tuh. Pakai rokok. Orang situnya kan pada bilang sih. Seperti habis disiksa gitu. Iya, kayak disiksa tuh pakai rokok selumut-selumut. Itu Bapak ngeliat sendiri? Orang masyarakat situ bilang. Oh, yang cerita? Iya, cerita. Kita kan narik, cuman kita kan nggak mau lihat ngeri katanya tuh. Orang malam aja udah dipisah masih ninggalnya di bawah gitu. Orang masyarakat kan pada ngomong. Waktu kejadian itu di atas atau di bawah flyover, Pak? Ya kalau berantem mah di atas. Nah, ditemukannya jenazah itu? Di bawah. Sementara itu pemirsa, saksi penolong Vina, Suroto menjelaskan waktu dan lokasi Vina ditemukan dalam kesempatan wawancara bersama Abraham Silaban. Ya, menurut Suroto, Vina dan Eki ditemukan jam 10 malam, bukan jam 2 dini hari. Kepada kami Pak, Ya. di mana Anda pertama kali menemukan Vina? Posisi Pina dari tiang ini kurang lebih 1,5 meter atau 2 meter. 1,5 meter Pak? Ya. Oke, sebentar Pak, hati-hati Pak, Ya. minggir sedikit. Kita coba tandai pemirsa, saya membawa kapur. Dan tentu saja kami berhati-hati di mana Pak? Ya, sini Pak. Sini, hati-hati Sini. Pak, sini Pak. Sini Pak. Ya. Oke, ini Vina Pak? Vina. Oke. Perempuan. Posisi motor ada di sini Pak. Sini posisi motor Ya, Pak? posisi motor. Oke, berhati-hati Pak ya. Posisi motor. Saya akan menandainya pemirsa, tapi kami tetap berhati-hati di sini untuk memberikan gambaran yang utuh Ya. kepada Anda yang sebenarnya terjadi. Ya. Kalau posisi yang laki, si Hengki tah. Si siapa? Eki. Posisi di sini Pak. Di sini Pak? Ya. Menempel ya Pak? Nempel nih. Oke. Trotoar. Posisi Eki lebih menempel ya? Ya, menempel di trotoar Hati-hati, ini. Pak. Oke. Ini yang sebetulnya Pak? Ya betul, asli. Asli dan tidak saya rekayasa, berani sumpah demi Allah posisi ada di sini, bukan di sana. Oke, berarti disebutkan ini wilayah, bukan wilayah Kepompongan? Bukan, ini wilayah desa Kecomberan. Kecomberan? Ya. Oke, dan Bapak adalah mandornya waktu itu yang Mandornya, berkeliling. Ya. Dan pada saat itu ketika Bapak sedang mengitari lokasi ini, betul. Bapak kaget betul untuk menemukan ada korban di sana, perempuan, kemudian ada korban di sini laki-laki, dan ada motor yang tergeletak di Ya, sana. betul sekali, betul sekali. Jam berapa itu Pak? Jam 10 Pak. Jam 10 malam? Jam 10 malam. Sekali lagi saya ulang, bukan jam 1 atau jam 2 pagi Pak? Bukan, jam 10 malam. Berarti itu belum berganti hari ya Pak? Belum. Oke. Ini bisa dipertanggungjawabkan ya Pak? Bisa dipertanggungan jawab dunia dan akhirat. Saya saksi, masih ingat betul. Masih ingat betul. Polisi menangkap sindikat pengedar uang dolar Amerika Serikat palsu yang dikepalai seorang warga negara asing asal Nigeria. Dari tangan para tersangka disita barang bukti ribuan lembar uang dolar Amerika palsu senilai miliaran rupiah. Aparat Reserse Kriminal Polsek Metro Gambir berhasil menggagalkan upaya peredaran uang palsu jenis dolar Amerika Serikat yang dilakukan oleh seorang warga negara asing berkebangsaan Nigeria. Bersama WNA berinisial AW, polisi juga mengamankan 4 rekannya yang merupakan WNI. Peredaran uang palsu jenis dolar Amerika Serikat berhasil dibongkar setelah petugas mendapatkan laporan dari pihak manajemen salah satu hotel di kawasan Gambir yang menemukan sebuah tas berisi tumpukan uang dolar tertinggal di salah satu kamar hotel.
Pelaku berserta 4 rekannya kemudian berhasil diringkus di sebuah apartemen di kawasan Menteng dengan barang bukti uang palsu lainnya. Kita lakukan pengecekan, penyelidikan, kita melakukan pengecekan keaslian dari uang dolar tersebut, dan setelah melakukan pengecekan ternyata diketahui bahwa uang tersebut adalah palsu. Akibat perbuatannya, kelima tersangka dijerat pasal 244 KUHP tentang pemalsuan dan peredaran uang palsu dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Mengevakuasi mobil bos rental asal Jakarta Pusat yang dibakar warga desa Sukolilo, Pati. Selain menetapkan 2 tersangka, polisi juga memburu pelaku lain yang diduga terlibat. Petugas sempat kesulitan saat mengevakuasi minibus bos rental yang dibakar warga karena posisi mobil berada di jalan buntu di tengah hutan. Sebelumnya, bos rental bersama 3 rekannya hendak mengambil mobil milik mereka yang terdeteksi oleh GPS. Setelah mendapatkan mobil dengan kunci cadangan, mereka diteriaki maling dan diamuk warga. Saat ini 2 orang warga Sumber Soko yang diduga sebagai provokator telah ditetapkan sebagai tersangka. Selain kedua tersangka, polisi tengah memburu para pelaku lain yang diduga terlibat. Para tersangka dijerat pasal 170 KUHP dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Menahan 2 orang terkait dengan dugaan melakukan kekerasan secara bersama-sama yang menyebabkan meninggal dunia, yaitu saudara EN dan saudara BC, warga desa Sumber Suko, di mana keduanya kami tetapkan sebagai tersangka pasal 170 yang mana ancamannya penjara maksimal 12 tahun. Bahwa kami saat ini juga masih terus melakukan upaya pengembangan terhadap para pelaku Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur NTT kembali erupsi. Masyarakat dan pengunjung dilarang melakukan aktivitas dalam radius 2 km. Wih, mati dia belerang nih. Ini hari terlalu ngeri bunyi. Kayak dia bawa batu, begitu juga batu jatuh lagi ke dalam depo kawai. Itu. Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur NTT kembali erupsi. Ketinggian abu vulkanik mencapai 1000 meter di atas puncak. Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah utara dan timur laut. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 47,3 mm dan durasi sementara 5 menit 34 detik. Gunung Lewotobi laki-laki saat ini berada pada status level 2 atau waspada. Selain itu, lahan pertanian milik warga pun terdampak akibat abu vulkanik yang menerjang desa setempat. Habis. Lahan saya itu 2 hektar kurang itu habis. Mudah-mudahan gunung ini berbagai macam pihak, berbagai macam ini untuk mempunyai perhatian. Kira-kira yang sangat kami harap menjadi kesulitan adalah perekonomian kami lumpuh total dan lain. Sementara itu, masyarakat dan pengunjung dilarang melakukan aktivitas dalam radius 2 km. Warga juga diimbau untuk menggunakan masker untuk menghindari bahaya abu vulkanik pada sistem pernafasan. Dari Flores Timur NTT, Joni Nura, iNews melaporkan. 6 kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan terendam banjir. Akibatnya belasan ribu warga harus mengungsi. Tiga 30 desa dari 6 kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan masih terendam banjir. Wilayah terparah yaitu Kecamatan 1 yang merendam 9 desa. Dan yang terparah Desa Sinar Bulan dan Desa Barakat mufakat dengan ketinggian air hingga 1,5 meter. 256 jiwa dari kedua desa ini terpaksa mengungsi ke posko pengungsian dan rumah tetangga atau sanak saudara. Sementara sebagian warga memilih untuk tetap bertahan dan beraktivitas di tengah banjir. Warga membuat panggung kayu untuk tidur dan menyelamatkan barang berharga seperti kasur, kursi, dan barang elektronik agar tidak basah dan rusak. Warga juga membuat rakit terbuat dari pelampung, jerigen, hingga ban untuk beraktivitas. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemkab Tanah Bumbu saat ini terus bersiaga dengan menurunkan perahu karet untuk evakuasi warga terjebak banjir dan mendirikan dapur umum. Kami sudah menyiapkan bersama Dinas Sosial dapur umum dan kita siapkan tenda-tenda serta alat-alat evakuasi. Hari ini dari
PUPR pusat akan membantu 3 perahu lagi untuk di daerah satu. Ya, memang ada sebagian yang mengungsi. Untuk saat ini kami fokus dengan posko-posko yang ada di. Banjir yang melanda Kabupaten Tanah Bumbu terjadi sejak beberapa hari terakhir akibat 4 sungai meluap, yakni Sungai Kusan, Sungai Kusambi, Sungai Sebamban, dan Sungai Satui. Selain merendam permukiman warga, banjir juga mengenangi sejumlah fasilitas umum, memutus akses jalan, area persawahan, dan perkebunan. Dari Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Zainal Hakim, Ainus melaporkan. Sebuah kren terguling di pintu masuk jembatan Suramadu, sisi Bangkalan, usai menabrak kendaraan di depannya. Kecelakaan diduga akibat sopir mengantuk. Truk tronton yang memuat sebuah kren atau derek jangkung tidak bergerak setelah alat berat yang dimuatnya miring dan terguling sekitar 100 meter sebelum masuk jembatan Suramadu di sisi Bangkalan. Insiden ini bermula saat truk melaju dari arah utara menuju Surabaya. Namun sesampai di lokasi kejadian, sopir truk diduga mengantuk dan hilang kendali hingga menabrak sebuah mobil yang melaju di depannya. Telah menangani laka lantas di jembatan Suramadu di Madura antara kendaraan Etios yang dikemudikan saudara D, di mana saat itu berjalan dari arah selatan ke utara Surabaya Madura, mengantuk sehingga hilang kendali dan menabrak kendaraan di depannya, yaitu kendaraan Brio yang dikemudikan saudara M. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Petugas yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi truk beserta alat berat yang diangkut agar lalu lintas tidak tersendat. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka menghabiskan libur akhir pekan bersama di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Sabtu sore. Prabowo menyambut Gibran di ruang tamu yang berada di tengah ruang perpustakaan kediamannya. Keduanya nampak santai berbincang dan saling bertukar pikiran. Prabowo juga mengabadikan 2 buah foto momen bersama Gibran dalam halaman resmi salah satu akun media sosialnya. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan se-Indonesia menunjukkan soliditasnya di bawah kepemimpinan PLT Ketua Umum Muhammad Mardiono sekaligus menunjukkan kesiapannya dalam pemenangan Pilkada serentak 2024. Soliditas tersebut disampaikan para peserta saat Rapimnas ke-9 yang digelar selama 2 hari di Karawaci, Serang, Banten. Selain pimpinan wilayah se-Indonesia, turut hadir pimpinan majelis partai hingga pengurus harian DPP P3. Hal ini pun semakin menepis adanya isu keretakan partai usai pemilu 2024. Dalam Rapimnas, para peserta sepakat untuk menindak tegas setiap provokasi dan adu domba atau upaya mengganggu soliditas internal dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi perpolitikan menjelang Pilkada serentak 2024. Sebelumnya terdapat kelompok yang mengatasnamakan kader hingga pengurus P3 yang meminta Mardiono mundur dari jabatannya lewat pelaksanaan muktamar luar biasa. Kita telah dapat melaksanakan Rapimnas yang ke-9 ini dengan baik, tertib, dan alhamdulillah tadi semua telah hadir bersama dengan kita semua sebanyak 38 provinsi. Kita selenggarakanlah Rapimnas ini agar apa-apa yang menjadi aspirasi di dalam struktur organisasi kita ini dapat terukur. Pemirsa, Indonesian Youth Diplomacy menggelar gala dinner bersama sejumlah tokoh nasional serta sejumlah duta besar di Royal Glasshouse Park Hyatt, Jakarta. Acara itu digelar untuk menghubungkan generasi muda dengan tokoh dan pemimpin global demi Indonesia Emas 2045. Menyiapkan generasi muda dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Indonesian Youth Diplomacy memfasilitasi pemuda-pemudi Indonesia terhubung dengan para tokoh dan pemimpin global pada Annual Gala Dinner 2024.
para pemuda dapat bertukar pikiran dan gagasan pada acara yang digelar di Royal Glasshouse Park Hyatt Jakarta ini. Ketua Indonesian Youth Diplomasi Michael Victor Sianipar menekankan, Indonesia Emas 2045 bukan hanya kuat di sektor ekonomi, tapi juga SDM yang memiliki pemikiran dan perspektif global. IYD sebagai NGO, kami bukan pemerintah, kami bukan terafiliasi politik, tapi kami adalah pemuda-pemuda yang ingin bisa mewujudkan Indonesia yang kuat di dalam dan juga dihormati di luar, berpengaruh di luar. Jadi kita melihat pemerintahan ke depan ini juga akan membutuhkan pemuda yang bisa mendorong Indonesia di level global. Jadi selaras dan kita akan dukung visi pemerintahan seperti itu. Indonesian Youth Diplomasi berkomitmen menyiapkan pemuda Indonesia yang berkualitas dan kompeten sehingga memiliki pengaruh di kancah global. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Anak muda Aceh unggul hebat mengajarkan ilmu digital marketing dan entrepreneurship dalam pelatihan Nilam di Astiri Research Center Universitas Syah Kuala Aceh. Pelatihan mencakup berbagai materi termasuk kelas digital marketing yang disampaikan dosen ekonomi di Universitas Syah Kuala. Para peserta diberikan wawasan tentang strategi pemasaran digital, menekankan pentingnya kemampuan menjual dalam era digital. Selain materi dasar digital marketing, juga disampaikan bagaimana memanfaatkan teknologi guna memasarkan produk secara efektif. Pelatihan ini diharapkan dapat diaplikasikan dalam dunia nyata dan menjadi bekal penting bagi para peserta dalam mengembangkan usaha mereka di masa depan. MNC Insurance dan PT KAI meluncurkan layanan asuransi pembatalan tiket oleh penumpang. Asuransi itu akan menghilangkan pengenaan bea 25% untuk pembatalan tiket. MNC Insurance yang merupakan anak usaha PT MNC Capital Indonesia Tbk ini menjalin kerjasama dengan PT KAI yang didukung PT Mitra Jasa Pratama melalui Kuala for Enterprise. Digelar di MNC Bank Tower Kebon Sirih, Jakarta Pusat, kolaborasi ini meluncurkan perlindungan perjalanan berupa produk asuransi pembatalan tiket. Asuransi dapat mengeliminir resiko pengenaan bea 25% dari harga tiket apabila terjadi pembatalan tiket oleh penumpang. Alhamdulillah animo dari masyarakat juga cukup baik terhadap layanan ini. Terbukti ya, baru kurang dari 1 bulan ini kita sudah bisa jual polisnya itu di level 30.000 ya, dengan nominal tuh sekitar di 240 jutaan itu. Kita melihat hasilnya cukup baik ya, take up rate daripada penggunaan MNC Insurance di ekosistemnya KAI oleh para penumpang KAI juga naik cukup signifikan. Jadi sesuatu yang harus kita syukuri. Para penumpang mendapatkan perlindungan asuransi aktif sejak membeli tiket kereta api melalui aplikasi Akses by KAI hingga 1 jam sebelum waktu keberangkatan. Kami memang juga memonitor juga perkembangan dari penjualan tiket dan kami juga memastikan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Kerjasama ini tentunya akan memberikan dampak yang sangat positif terhadap kepercayaan masyarakat atas MNC Insurance. Tidak hanya memperoleh penggantian 100% biaya pembatalan tiket karena alasan apapun, para penumpang juga berhak mendapatkan kompensasi atas ketidaknyamanan akibat keterlambatan keberangkatan kereta. Dari Jakarta, Hendri Aprila, Muhammad Seto Pratomo, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait evakuasi anak-anak di Gaza, sudah ada Eko Sulistyo, relawan Indonesia di perbatasan Yordania menuju Israel. Ya, Assalamualaikum Mas Eko. Anda kabarnya melakukan evakuasi anak-anak Gaza penderita penyakit berat, dan ada berapa yang sudah berhasil dievakuasi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Mbak Galuh ya, Pak? Ya, betul, dengan saya Galuh, Mas Eko. Ya, alhamdulillah proses evakuasi sudah berjalan lancar dan alhamdulillah saudara-saudara kita dievakuasi juga sudah ditampung di kota aman di Gaza yang memang tempatnya tidak bisa publish secara langsung ke publik karena menyangkut keamanan dan kondisi mereka yang saat ini seperti kita ketahui psikologis pasti terguncang ya, karena memang kondisi kesehatan dibawa dalam kondisi juga dengan apa yang
ada baju yang menempel di badannya saja. Jadi kalau ditanya kondisi, memang mereka sangat memprihatinkan gitu Mbak Galuh. Ya, Mas Eko, apa saja kendala yang dialami dalam proses evakuasi anak-anak ini, Mas? Karena kami beradanya bukan di daerah konflik, ya, bukan di Gaza, jadi kami adanya di Jordania. Proses evakuasi menurut yang kami dapatkan kabarnya dari pihak militer Jordania, masalah bom atau serangan-serangan untuk warga sipil yang masih terus dilakukan itu sangat menyulitkan. Terus kapasitas daya angkut untuk mereka yang juga terbatas. Jadi sebenarnya yang dievakuasi itu cukup banyak, tapi karena kapasitas yang harus diperhitungkan demi keamanan, tidak semuanya bisa diangkut. Adanya checkpoint yang cukup banyak menyebabkan tidak bebasnya orang-orang yang dalam kondisi sakit berat, terutama anak-anak, bisa terangkut pula. Padahal kondisi mereka sudah tidak bisa dirawat lagi, kondisi mereka tidak bisa karena rumah sakit sudah tidak ada, rumah sakit juga fasilitas kesehatan semuanya sudah rusak semua di Gaza, begitu Pak. Mas Eko dengan Cikal, ini tentu kita sangat prihatin sekali ya dengan kondisi anak-anak di sana. Ini sebetulnya untuk evakuasi sendiri, tepatnya dari satu titik lokasi mana ke mana, lalu terkait dengan bantuan juga Mas Eko, ini apakah secara kuantitas dan kualitas sudah memenuhi standar atau masih sangat kurang Mas Eko? Iya, Mas Cikal, kalau anak-anak yang dievakuasi dari Gaza ke Jordania, itu kan memang dilakukan oleh pihak tentara atau militer Jordania, karena tentara atau militer Jordania memiliki rumah sakit field lapangan atau field hospital di Gaza. Nah, anak-anak yang dirawat di sana itu kan penyakitnya sudah cukup berat ya. Ada kanker otak, ada kanker darah, kanker mata, kanker paru-paru, macam-macam yang membuat kondisi mereka tidak mungkin dirawat di field hospital atau rumah sakit lapangan. Nah, mereka dikumpulkan di rumah sakit itu, baru mereka bergerak karena pintu satu-satunya Jordania itu mereka dari Gaza ke pintu Karem Salam, dari Karem Salam mereka menuju ke Jordania melewati pintu perbatasan King Hussein Bridge di tepi barat atau West Bank. Nah, baru mereka dibawa ke tempat yang lebih aman di Jordania. Kondisi mereka sangat memprihatinkan ya, karena ibaratnya sandang pangan itu mereka nggak miliki sama sekali. Sampai kita datang tuh berapa kali kondisi mereka tuh masih seperti terguncang, belum bisa ketemu orang langsung. Bahan pangan tuh mereka hanya mengandalkan bantuan, pakaian mereka hanya mengandalkan bantuan, uang juga mereka nggak punya sama sekali ya, karena proses evakuasi. Padahal mereka harus hidup kan di tempat evakuasi ini, harus makan sama kayak orang biasa, harus pakai pakaian yang layak, belum nanti pengurusan obat-obatan, dalam hal ini periksa kesehatan yang harus dia lakukan. Jadi saya mengetuk teman-teman di Indonesia, sahabat-sahabat kebaikan, bantu nih kondisi-kondisi saudara-saudara kita yang saat ini kita evakuasi nih, tapi sudah dievakuasi mau diapain? Nah, itu yang saat ini tadi Mas Cikal tanyakan, membutuhkan apa? Ya obat-obatan, biaya obat-obatan, biaya perawatan, biaya hidup yang dampingin. Tiap anak itu ada yang saya ketemu anak, kalau nggak salah namanya Mujahid ya, usianya sekitar di bawah 10 tahun lah kurang lebih. Itu bapak, ibu, saudara-saudaranya semuanya sudah meninggal. Hanya dia yang hidup, ditemani oleh neneknya, ditemani oleh nenek, rumahnya udah hancur, kondisinya sakit kanker darah, belum ada lagi yang kanker paru-paru. Nah, itu juga kondisinya memprihatinkan semua orang yang kita evakuasi di sini. Ada yang kanker paru-paru, menurut informasi yang saya dapat itu penyebabnya bom-bom fosfor.
Itu bom fosfor yang dilakukan oleh jihadis Israel jahat sekali loh. Itu bayangin, orang yang menghirup dia aja langsung kena kanker paru-paru. Itu masih ada ratusan yang akan kita coba lakukan proses evakuasi gitu, Mas Cika. Ya, Mas Eko, kami turut prihatin, kami turut berduka apa yang terjadi di sana. Tetap jaga kesehatan dan selamat bertugas kembali. Terima kasih atas informasinya, Mas Eko. Massa yang tergabung dalam aliansi Ormas Islam kembali menggelar aksi damai bela Palestina di depan gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat. Dalam aksinya mereka protes terhadap Amerika Serikat yang dianggap membantu serangan Israel ke Palestina. Ya, terima kasih kepada bapak-bapak polisi yang telah mengamankan. Massa dari sejumlah daerah di Jabotabek Sabtu pagi kembali menggelar aksi damai menentang dukungan Amerika Serikat atas kekejaman Israel terhadap Palestina di depan gedung Kedutaan Amerika Serikat. Aksi damai ini sebagai bentuk kepedulian terhadap bangsa Palestina yang tengah menghadapi genosida yang dilakukan Israel. Massa menyuarakan aspirasinya dan meminta pemerintah mengirimkan bantuan militer ke Palestina lantaran tindakan Israel yang sudah menghilangkan ribuan nyawa manusia. Menyuarakan pembelaan terhadap Palestina. Hari ini kemudian kita terdapat tuntutan. Tuntutan pertama adalah kita mendorong agar negeri-negeri Muslim, terutama Indonesia, mengirimkan militer, mengirimkan tentaranya, tetapi bukan bertujuan sebagai peacekeeping, bukan tujuan sebagai penjaga perdamaian, tetapi melainkan adalah membela Palestina, mengusir penjajah Israel. Rencananya aksi bela Palestina akan kembali digelar dan diikuti massa lintas agama serta organisasi keagamaan. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Ya, tak hanya di ibu kota pemirsa, ribuan orang dari berbagai daerah berkumpul di kota Bandung, Jawa Barat untuk menggelar aksi bela Palestina. Sementara itu, para siswa Madrasah Sanawiyah di Banda Aceh mengikuti doa bersama untuk kemerdekaan Palestina dan perdamaian dunia. Ribuan orang dari berbagai daerah di Jawa Barat melakukan aksi Long March dengan membawa atribut negara Palestina di Jalan Merdeka, Kota Bandung. Mereka mengajak warga Bandung lainnya untuk ikut serta turun ke jalan dalam aksi bela Palestina dan mengutuk kekejaman Israel. Ketika saya katakan satu kata untuk Palestina, maka jawabannya adalah jihad Palestina, jihad fisabilillah. Massa mendesak serangan Israel di Gaza dan Rafah segera dihentikan. Massa juga menyerukan aksi boikot terhadap produk-produk yang diduga terafiliasi Israel. Warga Jawa Barat, ya, umat Islam di Indonesia dan non-Muslim juga, kita semua menyuarakan kepedulian, rasa kemanusiaan terhadap apa yang menimpa rakyat Palestina. Maka seperti mana kata Bung Karno, selama kemerdekaan Palestina belum diberikan kepada rakyat Palestina, maka selama itu pula Indonesia berdiri menantang penjajah Israel. Maka itulah yang menjadi spirit. Sementara itu, sebagai bentuk solidaritas dan empati bagi Palestina, ribuan siswa Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Model Banda Aceh menggelar doa bersama. Mereka berdoa untuk kemerdekaan dan keselamatan rakyat Palestina. Mereka berharap rakyat Palestina bisa kembali hidup dalam damai. Selain doa bersama, para siswa dan guru juga menggalang donasi untuk disalurkan ke Palestina. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, hari ini ribuan orang menggelar aksi massa dari berbagai daerah dan mereka menggelar aksi untuk bela Palestina. Ya, dan untuk mengetahui informasi jelang aksi bela Palestina, kita terhubung dengan rekan Jen Cahyani di depan gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat, Jakarta. Jen, bagaimana suasana jelang aksi bela Palestina di depan Kedubes Amerika Serikat? Apakah sudah ada massa yang berkumpul? Lalu apa setidaknya persiapan pengamanan di sana? Baik,
Galuh, Cikal, dan juga pemirsa. Kalau kita lihat suasana pagi ini di depan gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat saat ini masih terpantau cukup sepi ya, dan lalu lintas juga masih lancar, belum ada penutupan jalan untuk nantinya diadakan atau digelar aksi damai untuk membela Palestina oleh ribuan masyarakat di DKI Jakarta dan sekitarnya. Dan kalau kita lihat hari kemarin ini juga diadakan aksi ya, tepat di depan gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat dan juga ke arah Monas begitu. Kalau saat ini kita lihat bersama juru kamera saya memperlihatkan ini dia suasana di jalan depan gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat masih cukup sepi, belum ada tanda-tanda kedatangan dari massa aksi yang dimana biasanya massa aksi ini yang akan datang untuk melakukan demonstrasi atau aksi damai. Ini mereka mengenakan atribut seperti bendera Palestina, kemudian dipasang juga sebagai ikat kepala dan sebagainya begitu. Namun yang dapat kami sampaikan, aksi damai atau demonstrasi ini yang akan digelar tidak hanya di DKI Jakarta saja, namun ada di beberapa kota lain di Indonesia seperti di Medan, di Palembang dan juga di Padang. Dan seperti diketahui hari kemarin ini juga aksi damai tidak hanya digelar di DKI Jakarta saja, namun ada di beberapa kota di Indonesia, bahkan di mancanegara atau di lintas negara ya, di dunia begitu. Aksi membela Palestina yang masih di bawah tekanan negara Israel atau masyarakat biasa menyebutnya dengan Zionis Israel. Dan kami akan pantau selalu di kawasan depan gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat bagaimana nantinya juga akan adakan atau ditutup ya untuk akses jalan saat ini, terutama di Jalan Medan Merdeka Barat dan juga beberapa jalan lain seperti menuju ke arah Gambir juga nanti akan ditutup begitu masa datang untuk melakukan aksi damai untuk membela Palestina. Kami kembalikan ke Anda, Galuh dan Cikal. Ya, Jen, kapan rencananya aksi akan dilakukan dan pada pukul berapa penutupan jalan akan dilaksanakan? Baik Galuh, kalau berdasarkan informasi yang kami dapatkan, ini nanti biasanya kalau dari pihak kepolisian akan menutup jalan begitu masa aksi berdatangan dan juga memenuhi kawasan jalan depan gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat. Sekitar pukul 6 atau sekitar pukul 7 pagi nanti kalau memang masa aksi sudah memenuhi kawasan depan gedung Kedutaan Amerika Serikat, ini jalan akan ditutup, kemudian nanti aksi akan digelar rencananya pada pukul 6 hingga siang nanti sekitar pukul 11 siang begitu, Galuh. Jen, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. 300 koper milik jemaah calon haji kloter 98 dan 99 asal Sumeneb, Jawa Timur diamankan petugas Bea Cukai Juanda. Pasalnya pemilik koper kedapatan membawa rokok melebihi batas peraturan yang berlaku. Paket-paket ini bukanlah barang terlarang, namun jika dibiarkan lolos terbang, dipastikan pemiliknya akan mendapatkan sanksi keras dari negara tujuan. Ya, paket-paket ini adalah bungkus rokok berbagai merek yang diamankan petugas Bea dan Cukai Bandara Juanda, Jawa Timur. Ribuan bungkus ini diamankan dari 300 koper jemaah calon haji dari kloter 98 dan 99 embarkasi Surabaya. Adalah ketentuan bukan dari kami tetapi dari bidang lain ya, karena batas barang bawaan yang berkaitan dengan rokok itu sepanjang ya, satu untuk kepentingan jamaah, yang kedua tidak melebihi ketentuan tiap orang itu 2 slop, itu tidak ada masalah. Tetapi kalau lebih dari itu maka itu menjadi evaluasi tersendiri dari teman-teman AFSEK maupun teman-teman yang menjaga lalu lintas barang yang ada di embarkasi Surabaya ini, yang melalui X-ray itu harus dilakukan evaluasi atau pengambilan barang. Petugas mencatat hingga saat ini, barang yang paling banyak disita adalah gunting, rokok, alat pemanas air, dan alat penanak nasi. Kloter 98 dan 99 membawa paling banyak rokok, sementara dari kloter 44 asal Surabaya membawa alat penanak nasi dan alat pemanas air yakni sebanyak 130 buah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan.